Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Jamil dengan NIM 860442539 UTBJJ, berasal dari Universitas Terbuka Jakarta. Pada video praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Makanan atau zat yang ada di luar tubuh kita tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks. Agar makanan dapat dipergunakan oleh tubuh, maka diperlukan adanya proses yang dapat menyederhanakan molekul-molekul tersebut untuk diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Enzim memegang peranan paling penting dalam pencernaan ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari dicerna di dalam perut kita. Dan saya akan menjelaskan enzim apa saja yang dapat membantu untuk mencernakan makanan-makanan tersebut. Organ pencernaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada organ pencernaan utama, dan yang selanjutnya ada organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama, yang pertama itu ada mulut, dilanjut kerongkongan, selanjutnya ada lambung, usus halus dan usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Dan selanjutnya organ pencernaan tambahan yaitu ada hati dan pankreas. Pada pencernaan rongga mulut yaitu ada pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis ini yang bekerja ada gigi dan lidah, di mana gigi mencerna makanan secara halus yang tujuannya agar mudah ditelan, dan yang selanjutnya ada lidah yaitu menelan, mendorong dan mengatur letak makanan yang dibantu dengan kelenjar ludah. Yang untuk pencernaan kimiawi, organ yang bekerja ini adalah kelenjar. Yang selanjutnya adalah pencernaan kimiawi, yang dimana kelenjar ludah yang dibantu oleh enzim tialin yang fungsinya memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Yang selanjutnya ada kerongkongan, yaitu saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Letaknya ada di leher. Di sana ada gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, setelah melewati kerongkongan, baru sampailah ke dalam lambung. Di dalam lambung ini juga ada dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerak peristaltik. Yang kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida, enzim renin, serta enzim pepsin. Setelah kedua proses tersebut selesai di dalam lambung, berlanjut ke usus halus. Ini adalah saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Makanan yang di dalam usus halus akan diproses secara kimiawi. Usus halus sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileoneum. Yang pertama itu ada usus duodenum yang biasa disebut dengan usus 12 jari. Di sini muara dari dua saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Yang selanjutnya jejunum atau usus kosong. Terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan juga sukrase. Yang selanjutnya ileum atau usus penyerapan. Terdapat jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Setelah proses pencernaan makanan selesai di dalam usus halus, berlanjut ke usus besar. Usus besar memiliki fungsi utama, yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Usus besar sendiri terdiri atas bagian kolon datar, kolon naik, kolon turun, usus buntu atau sekum, umbai cacing, rektum, dan akan berakhir di anus. Setelah selesai proses pencernaan pada usus besar, maka akan berakhir di anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Semua dikeluarkan tinja disimpan sementara di dalam rektum. Yang selanjutnya saya akan membahas organ pencernaan tambahan, yaitu tadi ada pankreas dan hati.
Organ tambahan pada pencernaan yang pertama ini adalah hati. Organ ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu sendiri mengandung garam empedu, bilirubin, dan juga elektrolit. Yang selanjutnya ada pankreas. Pankreas sendiri menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat yang pertama ada enzim amilase, yang dimana fungsinya untuk merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua, enzim tripsin, yaitu merombak protein menjadi asam amino. Dan yang terakhir adalah enzim lipase, yaitu merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, kesimpulannya, dari sistem pencernaan ini adalah alat pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, sampai ke anus. Ada juga organ-organ lain yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu yang saya jelaskan tadi, hati dan pankreas. Baik, mungkin cukup sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.